Mama muda mau cerita, cek. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel Vita Feriana. Jadi kali ini Mama Vita mau menceritakan sebuah kasus pembunuhan. Kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh seorang ibu 3 anak yang tega memutilasi 3 tetangganya secara keji hanya dikarenakan motif sepele. Atas perbuatannya itu, dia harus rela meninggalkan ketiga anaknya dan juga suaminya untuk pergi selama-lamanya dan harus menerima hukuman mati. Media memanggilnya dengan nama Nyonya Astini. Yang sudah kepo sama kisahnya, ya udah yuk kita langsung bahas aja. Tapi guys, sebelumnya ya kayak biasanya lah ya, sebelum kita lanjut cerita, jangan lupa untuk subscribe video ini dan juga nyalakan tanda loncengnya kalau kalian pengen dengerin cerita-cerita mama yang terbaru. Jangan lupa juga untuk like videonya, komen dan juga share videonya ke sosial media kalian semuanya. Oke, terima kasih. Peristiwa ini terjadi di tahun 1996. Ada seorang ibu bernama Astini Sumiasih yang merupakan kelahiran tahun 1955 dan pada saat itu berusia 41 tahun. Dia tinggal di sebuah kampung bernama Kampung Malang di daerah Wonorejo, Surabaya. Kehidupannya jauh banget dari kata kecukupan guys, alias mereka itu sangat kekurangan. Suaminya hanya bekerja di sebuah bengkel. Nah, Astini tadi memiliki 3 orang anak. Sebenarnya sih punya 5, tapi anak pertama dan keduanya itu meninggal. Alhasil dia hanya tinggal bersama 3 anaknya dan juga seorang suaminya. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tadi, Ibu Astini ini harus bekerja sebagai pembuat plastik penutup becak. Astini dikenal ramah oleh tetangga-tetangganya, tapi dia juga dikenal sebagai orang yang temperamen alias gampang marah. Nah, Astini ini juga punya kebiasaan yang suka minjem duit. Nah, total nih dia nih minjem kepada 3 tetangganya itu dengan total sebesar Rp1.820.000. Tahun 1996, nominal segitu tuh bukan nominal yang kecil guys. Itu tuh mungkin kalau misalnya dikonversikan ke tahun sekarang bisa kebeli ninja kali ya. Pada suatu hari nih guys, sekitar pukul 4 sorean gitu nih, Astini ini lagi duduk santai di depan rumahnya dia. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang mengendarai motor yang bernama Puji Astuti. Dia nyamperin ke Ibu Astini dan bilang, Astini, sini mana bayar utang lo yang sebesar 20.000. Tapi di situ Astini tuh bilang kalau dia tuh belum punya uang guys untuk bayar utangnya itu. Mendengar alasan Ibu Astini yang selalu bertele-tele dan juga nggak mau bayar, Mbak Puji Astuti ini otomatis jengkel karena dia nagih tuh nggak cuma sekali 2 kali, udah sering gitu loh. Nah akhirnya nih karena Mbak Puji tadi tuh jengkel, ya gimana ya, namanya duit ya, sensitif lah pokoknya lah. Dia tuh sampai memaki-maki Ibu Astini dengan kata-kata kasar, bahkan dia tuh sampai menghina Ibu Astini. Disitulah Ibu Astini tuh ngerasa gerem naik pitam, tahu kan dia sendiri tadi orangnya tuh mudah emosian. Nah tiba-tiba nih guys, Astini tuh menyuruh Mbak Puji tadi untuk masuk ke dalam rumahnya. Masuk dulu Mbak, nih saya ambil dulu uangnya di belakang gitu. Masuklah si Mbak Puji itu. Pokoknya tadi ngomong nggak punya uang ya. Begitu udah masuk guys, si Ibu Astini tadi bukan uang yang diambil, malahan sebuah besi panjang, mungkin kira-kira milik suaminya yang bekerja di bengkel tadi. Nah, waktu si Mbak Puji tadi lengah guys, tiba-tiba Ibu Astini tuh menghantam kepala Mbak Puji berkali-kali dengan besi itu sampai Mbak Puji tadi tuh terkapar dan meregang nyawa. Setelah mengetahui Mbak Puji tewas, Astini pun langsung menyeret tubuh Mbak Puji ke dapurnya dan menutupinya dengan tikar. Setelah itu Astini membereskan darah-darah yang masih berceceran di lantai agar tidak dipertanyakan oleh keluarganya. Nah, pada saat jam 2 dini hari ketika anak-anaknya dan juga suaminya ini terlelap tidur, Astini kembali ke dapur untuk mengecek mayat Mbak Puji tadi. Lalu dia ambillah sebilah pisau dan kemudian mulailah dia menyibukkan dirinya dengan memotong-motong tubuh Mbak
Puji. Tuh mulai dari kaki dipotong, kemudian naik ke pinggang, kemudian tangannya pula dipotong sampai ke kepala guys. Dipotonglah menjadi 10 bagian dan kemudian sama Ibu Astini dimasukkan ke 10 kantong kresek. Nggak serem apa itu ya malam-malam gitu. Potongan-potongan tubuh yang sudah berada di dalam kantong kresek tadi dibuang ke beberapa tempat berbeda oleh Ibu Astini. Ada yang di tempat sampah, ada juga yang di sungai. Pokoknya dia buang itu di sekitaran kota Surabaya. Bahkan sampai kunci motor Puji dan juga jaketnya tadi itu dibuang ke sumur yang berada di belakang rumah Ibu Astini. Beberapa hari kemudian, beberapa warga Wonorejo menemukan potongan-potongan tubuh yang terbungkus di dalam plastik dan kemudian melaporkannya kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Salah satunya ada seseorang pria yang menemukan potongan kepala di sungai dan akhirnya potongan-potongan jenazah tadi disimpan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Polisi pun akhirnya memberitahukan kejadian penemuan potongan tubuh tadi kepada Agus Purwanto yang merupakan kakak Puji Astuti. Karena memang sebelumnya Agus ini sudah membuat laporan kehilangan mengenai adiknya. Potongan jenazah yang berupa kepala pun akhirnya diidentifikasi oleh Agus dan dia yakin benar bahwa potongan kepala tadi adalah adiknya yang bernama Puji Astuti. Dan rasa yang bersedih hati, akhirnya Agus ini bersaksi kepada pihak kepolisian bahwa terakhir kali adiknya itu terlihat di kediaman Ibu Astini. Bahkan ada juga beberapa tetangga yang bilang dan melihat kalau Mbak Puji tadi masuk ke dalam rumahnya Ibu Astini. Polisi pun akhirnya bergerak cepat menuju Kampung Malang dan juga langsung menuju ke kediaman Ibu Astini dan langsung menginterogasinya. Awalnya Ibu Astini itu mengelak, dia nggak ngaku gitu lah. Tapi ujung-ujungnya akhirnya dia ngaku juga. Dia bilang gini, sayalah yang membunuh Puji Astuti. Dan saya tuh nggak cuma bunuh dia doang, saya juga membunuh 2 orang lainnya yaitu Rahayu dan Sri Astuti. Beberapa waktu sebelumnya, nama 2 orang tersebut juga dinyatakan hilang di Kampung Malang, Wonorejo. Polisi pun kaget mendengar pernyataan Astini. Astini pun mengatakan bahwa ya dia itu tidak suka dengan mereka alias 3 korban ini tadi guys. Karena selalu datang kepada dirinya untuk menagih hutang berkali-kali. Sempat melontarkan kata-kata kasar bahkan menghina dirinya. Dari situlah Astini marah dan naik pitam sehingga harus mengakhiri nyawa korban-korbannya. Ternyata Ibu Astini tadi tercatat meminjam uang kepada Ibu Sri Astuti sebesar 550.000 dan juga kepada Ibu Rahayu itu sebesar 1.250.000. Pembunuhan pertama terhadap Ibu Rahayu terjadi di bulan Agustus tahun 1992. Jadi katanya waktu itu Ibu Rahayu dan Ibu Astini itu memperdebatkan soal hutang senilai Rp1.250.000 yang kata Astini harusnya sudah sisa 400.000 karena dia sudah membayarnya dan menyicilnya. Tapi karena perdebatannya tuh nggak selesai-selesai, alhasil Astini pun juga naik pitam dan tega menghabisi nyawa Ibu Rahayu. Sedangkan pembunuhan kedua terhadap Ibu Sri Astuti terjadi pada bulan November tahun 1993. Diduga dengan motif yang sama, Ibu Astini tega menghabisi nyawa Sri Astuti dan juga memutilasinya. Dikabarkan pada saat itu potongan tangan milik Ibu Sri Astuti ini sempat ditemukan oleh seorang pemulung di daerah Sukolilo, Surabaya. Karena diduga dari pembunuhan sebelum-sebelumnya itu tidak terungkap guys. Akhirnya Astini pun melakukannya lagi terhadap Puji Astuti yang merupakan korban ketiganya. Dari pembunuhan ketiga inilah akhirnya kekejaman Astini yang selalu membunuh korbannya dengan cara memutilasinya harus berakhir.
terakhir. Astini pun ditangkap dan akhirnya dalam sebuah persidangan majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Astini. Namun pengacara Astini meminta keringanan vonis karena kliennya ini memiliki gangguan kepribadian yaitu temperamen dan cepat marah. Gangguan kepribadian yang dialami Astini itu ternyata dilatar belakangi oleh perlakuan kakak laki-lakinya yang sudah membesarkan dia tapi memiliki sifat kasar, guys. Perjalanan hidup Astini yang selalu susah itu juga membuatnya dia selalu cepat marah dan temperamen. Setiap ditanya soal keluarganya tadi, Astini itu langsung meneteskan air mata. Tapi kalau misalnya ditanya tentang korban-korban yang telah dia bunuh tadi, ekspresinya tuh datar aja gitu loh. Bahkan dia itu dengan tenang menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Tapi hakim pun tetap kekeh dengan vonis sebelumnya yaitu hukuman mati untuk Astini. Akhirnya keluarga korban pun bersorak-sorak dan juga menyalami polisi serta jaksa karena hukuman tersebut memang pantas untuk Astini. Bahkan nih pada saat sidang selesai, Astini kan dibawa keluar nih guys sama polisi. Ada salah satu keluarga tuh yang sampai teriak begini, kalau sampai Astini nggak dihukum mati, sini biar saya aja yang bunuh dia pantas mati. Buset dah, sampai begitu. Astini pun bahkan sempat mengajukan banding kepada MA alias Mahkamah Agung nih pada Januari 1997. Bahkan dia juga sempat nih minta gerasi kepada Bapak Presiden. Tapi karena perbuatannya itu terlalu keji, ya sudah nggak dikabulkan guys. Astini pun akhirnya harus mendekam di penjara di Lembaga Pemasyarakatan Sukun. Sembari menunggu hukuman matinya, Astini ini mengeluh guys, kok nggak ada ya satupun orang tuh yang memperhatikannya dia. Bahkan gak ada satupun orang yang menjenguk dia guys selama dia nih ada di penjara tadi. Dia pun sangat khawatir dengan kondisi ketiga anaknya. Padahal saat itu ketiga anaknya itu udah dirawat dan disekolahkan oleh seorang pendeta yang bernama Andreas Nurmandala. 9 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2005, hari-hari menjelang eksekusi mati pun makin dekat. Astini pun dipindahkan dari LP Sukun Malang ke LP Ruan Medaeng yang berada di kota Sidoarjo untuk menjalani isolasi selama 5 hari yaitu dari tanggal 15 Maret sampai 19 Maret 2005. Sebelum eksekusi, Astini memiliki 3 permintaan. Yang pertama, dia tuh pengen makan makanan kesukaannya dia yaitu cumi dan buah salak serta apel. Terus yang kedua, dia itu pengen minta uang guys. Gak tahu lah ini buat apa ya, mungkin buat keluarganya. Dan yang ketiga, dia itu pengen ketemu dengan keluarganya dia, yaitu anak-anak dan suaminya. Akhirnya permintaan Astini pun dikabulkan. Hari eksekusi pun tiba. Akhirnya Astini dibawa ke sebuah lapangan dan duduklah Astini di sebuah kursi. Berjarak 12 km dari kursi tersebut, sudah siap nih regu penembak yang akan mengeksekusi Astini. Setelah aba-aba, kemudian senjata pun akhirnya ditembakkan tepat di jantung Astini. Akhirnya Astini pun tewas dan menjadi wanita pertama di Indonesia yang mendapat hukuman mati. Jenazah Astini pun dimakamkan di pemakaman Wonokusumo, Kota Surabaya atas permintaan keluarganya. Setelah kasus Astini tadi, ternyata keluarganya itu sudah pindah dari rumah kontrakannya itu. Dan pemilik kontrakan itu ngebagi tuh rumah, bekas rumah Astini tadi menjadi 2 rumah kontrakan. Menurut pengalaman orang-orang yang pernah ngontrak di rumah bekas Astini tadi, itu tuh mereka memiliki pengalaman yang cukup mistis guys. Nah katanya nih ya, sering muncul aroma bau amis darah dari seluruh rumah. Dan paling seremnya di sini nih, ada sebuah kamar yang dulunya tuh merupakan dapur di mana Astini tadi tuh memutilasi korbannya tadi. Itu kan sekarang menjadi sebuah kamar. Nah, sampai nggak ada orang yang berani menghuni kamar tersebut. Sedangkan ya, sumur yang tadi dibuat ngebuang kunci sama jaket korban tadi, itu juga ikutan angker guys katanya. Ya, pokoknya yang menghuni di sana itu sering kayak ngerasa diganggu gitulah, diganggu hal-hal yang
goib gitu pokoknya, nggak tahu lah ya, itu mungkin arwah dari korban tadi kali ya. Serem. Ya, itulah dia kasus Asti nih guys, si ibu rumah tangga yang tega memutilasi korbannya. Ya, kalau misalnya kalian punya pendapat tentang kasus Asti ini, bisa langsung di type di kolom komentar. Mungkin dari sinilah istilah meme yang suka beredarnya, yang ngutang lebih galak daripada yang minjemin. Itu bener-bener ada di kejadian nyata. Ini bahkan gak cuman galak doang, sampai tega ngebunuh yang minjemin pula. Saran mama nih ya buat teman-teman nih, janganlah sampai berhutang gitu. Kalau memang bener-bener gak kepepet banget. Dan juga yang misalnya mau ngasih utang, ya dilihat-lihat lah. Kalau mau ngasih utang itu dilihat nih orang yang mau diutangin itu punya kemampuan untuk ngebayar apa enggak. Kalau memang ternyata enggak, ya udah ikhlasin aja, hitung-hitung sedekah. Sekian dulu cerita dari mama kali ini. Kalau misalnya kalian punya ide-ide atau cerita-cerita menarik lainnya, kalian bisa langsung type di kolom komentar. Mama juga minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan salah-salah informasi ya. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan juga nyalakan tanda loncengnya. Kalau misalnya kalian suka sama videonya, jangan juga lupa untuk di like. Dadah, sampai jumpa.